Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful, Stambuk A25118098. Ya baik, saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul pengaruh pengolahan terhadap nilai gizi pangan, yaitu protein. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pengertian protein, kemudian yang kedua sumber protein, yang ketiga pengaruh pengolahan terhadap protein. Ya, yang pertama yaitu pengertian protein. Protein merupakan zat yang sangat penting yang dibutuhkan oleh manusia karena protein bukan hanya sekedar bahan struktural seperti lemak dan karbohidrat. Protein merupakan kelompok dari makromolekul organik kompleks yang diantaranya terkandung hidrogen, oksigen, nitrogen, karbon, fosfor, dan sulfur, serta terdiri dari satu atau beberapa rantai dari asam amino. Pengertian protein dalam ilmu gizi adalah suatu kelompok makronutrisi berupa senyawa asam amino yang berfungsi sebagai zat pembangun dan pendorong metabolisme dalam tubuh. Zat ini tidak dapat dihasilkan sendiri oleh manusia kecuali lewat makanan seperti halnya makanan yang mengandung protein. Protein ini merupakan salah satu dari biomolekul raksasa. Selain diantaranya mengandung polinukleotida, polisakarida, lipid, dan merupakan penyusun utama dalam perkembangan makhluk hidup. Protein juga merupakan salah satu makromolekul yang paling banyak diteliti dalam biokimia. Kemudian yang kedua yaitu sumber protein. Sumber protein berasal dari protein hewani dan protein nabati. Kemudian protein hewani berasal dari daging, telur, dan susu. Protein hewani memberikan manfaat pertumbuhan sel-sel organ tubuh. Selain itu juga membantu pembentukan otak manusia dalam sel darah merah lebih kuat sehingga tidak mudah pecah. Kemudian yang kedua yaitu protein nabati. Makanan nabati mengandung kolesterol yang bisa menaikkan kadar kolesterol darah yang memberikan resiko terhadap jantung. Di samping itu, daging juga mengandung serat makanan. Sumber serat adalah makanan nabati, terutama buah, sayur, dan kacang-kacangan, di mana serat makanan memiliki peran penting yang dibutuhkan tubuh untuk memperlancar proses pengeluaran sisa-sisa makanan dari usus. Selain serat makanan, nabati juga mengandung banyak zat non-gizi seperti ratusan jenis karotin, klorofil, dan zat makanan minor yang berfungsi sebagai antioksidan, antitumor, dan anti kanker. Yang ketiga yaitu pengaruh pengolahan terhadap protein. Nah, yang pertama, pengaruh pengolahan makanan terhadap protein diantaranya yaitu penggorengan. Penggorengan merupakan salah satu pemasakan yang populer karena masakan hasil penggorengan menjadi lebih gurih, berwarna lebih menarik, nilai gizi meningkat, dan waktu pemasakan yang lebih cepat. Pada umumnya, sistem menggoreng bahan pangan ada dua macam, yaitu sistem gangsa atau pan frying dan menggoreng bisa deep frying. Ciri khas dari proses gangsa adalah bahan pangan yang digoreng tidak sampai terendam minyak serta suhu pemanasan umumnya lebih rendah dari suhu pemanasan pada sistem deep frying. Pada proses penggorengan dengan sistem deep frying, bahan pangan yang digoreng terendam dalam minyak dengan suhu yang dapat mencapai 2000 derajat Celcius sampai 2050 derajat Celcius. Pada saat penggorengan terjadi perubahan kimiawi baik bahan pangan yang makanannya maupun pada minyak gorengnya. Permukaan lapisan luar akan berwarna coklat keemasan akibat penggorengan. Timbulnya warna pada permukaan bahan disebabkan oleh reaksi browning atau reaksi Maillard. Tingkat intensitas warna ini tergantung dari lama suhu menggoreng dan juga komposisi kimia pada permukaan luar bahan pangan. Sedangkan jenis minyak yang digunakan berpengaruh sangat kecil. Kemudian yang kedua yaitu pemanggangan. Pemanggangan dapat dilakukan dengan cara dibakar langsung di atas api dengan menggunakan alat, juga bisa dilakukan dalam oven.
Bila lemak menetes di atas bara akan terbentuk PAC, poliklisik aromatik karbon. Dengan asap selanjutnya akan terbawa pada bahan-bahan yang tengah dipanggang. Bahan panggang yang mengandung protein akan mengalami kerusakan ketika dilakukan proses pemanggangan yang terlalu lama. Reaksi antara protein dengan gula bereduksi merupakan sumber utama penyebab menurunnya nilai gizi protein selama pengolahan dan penyimpanan. Reaksi Maillard ini dapat terjadi pada waktu pembuatan atau pembakaran roti, produksi breakfast sereal atau serpihan jagung, beras, gandum, dan lain-lain, dan pemanasan daging, terutama bila terdapat bahan pangan nabati. Kemudian yang ketiga yaitu pasteurisasi. Pasteurisasi pada bahan pangan yang mengandung protein biasanya dilakukan dengan teknik HTST, yakni High Temperature Short Time, biasanya dengan suhu 730 derajat Celcius selama 15 detik. Perlakuan dengan HTST dapat meningkatkan kelarutan dengan daya cerna protein pada tubuh. Akan tetapi, apabila waktu sterilisasi ditingkatkan, maka dapat mengakibatkan denaturasi protein susu. Selain itu, terdapat teknik LTLT, yaitu Low Temperature Long Time, dengan suhu 600 derajat Celcius selama 30 menit. Denaturasi adalah perubahan struktur protein, di mana pada keadaan terdenaturasi penuh, hanya struktur protein saja yang tersisa. Protein tidak lagi memiliki struktur sekunder, tersier, dan kuartener. Akan tetapi, belum terjadi pemutusan ikatan peptida pada kondisi terdenaturasi penuh ini. Kemudian yang keempat yaitu sterilisasi. Sterilisasi bahan pangan berupa susu biasanya dilakukan dengan teknik UHT atau Ultra High Temperature, dengan suhu sekitar 1350 derajat Celcius selama 5 detik. Proses pemanasan susu yang lama juga dapat menyebabkan terjadinya resiminasi residu asam amino, dapat mengakibatkan penurunan daya cerna protein karena kurang mampu dicerna oleh tubuh. Reaksi Maillard dan resimisasi juga dapat mengurangi ketersediaan lisin pada susu. Resimisasi adalah perubahan konfigurasi asam amino dari bentuk L menjadi D, di mana bentuk L yang mudah dicerna tubuh susu UHT mengalami sedikit perubahan kandungan lisin. Hal tersebut dikarenakan waktu pemanasan singkat. Selama proses pemanasan, susu UHT hanya mengalami penurunan lisin sebesar 0-2%. Kemudian yang kelima yaitu fermentasi. Fermentasi merupakan suatu cara pengolahan pangan yang menggunakan mikroorganisme. Fermentasi pada suatu bahan pangan dapat menambahkan nilai gizi pada suatu bahan pangan, misalnya pada fermentasi tempe. Kemudian yang keenam yaitu perebusan dan pengukusan. Perebusan dapat mempercepat perubahan viskositas dari bahan pangan, sebab secara langsung kontak dengan media penghantar panas seperti air. Hal tersebut lebih cepat dalam proses perubahan struktur kimia yang berkaitan dengan denaturasi. Kemudian, pengukusan dapat mengurangi kerusakan protein akibat denaturasi lebih rendah dibandingkan dengan perebusan. Akan tetapi, jika suhu dan waktu pengukusan lama, maka dapat menyebabkan terjadinya koagulasi protein dan akhirnya mengurangi kelarutannya. Contohnya seperti pada telur. Baik, yang terakhir yaitu pengasaman. Proses labil pada penambahan alkali, sebab protein akan mengalami kekeruhan ketika tercapainya titik isoelektrik, yaitu pH, di mana protein memiliki muatan positif dan negatif dalam jumlah yang sama. Akhirnya terjadi kekeruhan yang ditandai dengan terbentuknya gumpalan pada bahan pangan, seperti pada susu yang ditambahkan asam, yakni produk yogurt. Asam dapat mengacaukan jembatan garam dengan adanya muatan ionik. Ya, itulah pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.